Cynthia. Selamat pagi, Bu Desa. Gimana kabarnya hari ini? Astagfirullah. Baik. Jadi kegiatan kita hari ini itu merupakan kegiatan praobservasi. Jadi rencananya saya akan bersama Ibu nanti di dalam kelas saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan praobservasi ini adalah persiapan awal sebelum Ibu Cynthia mengajar di kelas nanti. Nah, di sini saya ingin menyampaikan dulu. Jadi tujuan kita melakukan praobservasi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Ibu Cynthia lakukan. Misalnya dari seperti apa persiapan yang Ibu rencanakan sebelum kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, sebelum itu, apakah Ibu bersedia nanti saya bersama Ibu di dalam kelas? Tentunya biar saya juga ada sedikit perubahan sedikit lah untuk proses pembelajaran di kelas agar lebih baik mungkin atau gimana? Baik. Jadi sekarang saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dulu terkait persiapan yang telah Bu Cynthia lakukan, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai saat akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas nanti seperti apa? Ya Bu Desa, jadi mungkin saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan nanti. Jadi saya ini akan memberikan para peserta didik berupa video pembelajaran, kemudian aplikasi, kemudian mungkin ada beberapa literatur yang dapat mereka baca jadi sesuai dengan minat mereka, sehingga si siswa ini nanti dia bisa mengidentifikasi mengenai sistem organisasi kehidupan yang ada di lingkungan mereka. Berarti tujuan pembelajarannya itu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan yang ada di lingkungan. Jadi dari tujuan pembelajaran yang telah Bu Cynthia sampaikan tadi, kira-kira area pengembangan kompetensi yang ingin Ibu capai dari kegiatan pembelajaran oleh peserta didik itu yang seperti apa? Jadi mungkin untuk area mengenai pengembangan yang hendak saya capai itu ada dari diri saya sendiri dan juga untuk peserta didik. Jadi untuk diri saya sendiri mungkin saya lebih tertantang bagaimana caranya agar si peserta didik itu mampu memahami. Jadi karena pada saat ini kan berbagai macam dari karakteristik siswa ya. Jadi ada siswa yang suka melalui video, kemudian ada melalui bacaan dan juga aplikasi. Dari sanalah saya tertantang gimana sih caranya biar mereka paham, bukan hanya dari dari mulut saya sendiri atau saya yang menyampaikan, jadi mereka sendiri bisa belajar. Kemudian untuk dari siswanya, gimana caranya biar mereka itu bisa berbagi peran, artinya peran mereka tuh sama-sama penting di bagian kelompok, artinya nggak ada siswa yang nggak bekerja itu sih area pengembangan yang saya ingin capai nantinya. Jadi area pengembangan yang ingin Bu Cynthia capai itu kalau untuk siswa tadi adalah bagaimana cara mereka membagi perannya di dalam kelompok begitu ya. Karena kan saya lihat yang kemarin di penerapan saya Nike ada masih banyak siswa yang melempem atau diam saja ketika bekerja kelompok. Jadi gimana caranya mereka biar bisa membagi tugas ataupun peran mereka tuh sangat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Atau mungkin ada hubungan dengan keaktifan di kelas ya. Baik. Jadi dari area pengembangan kompetensi yang ingin Bu Cynthia capai tadi sudah disampaikan, biar siswanya aktif, terus biar tahu berbagi tugas dan peran ketika melaksanakan kerja tim begitu nih. Kemudian untuk mencapai kompetensi tersebut, kira-kira bagaimana rencana pembelajaran yang Ibu Cynthia susun, mungkin dari strateginya seperti apa, lalu metode pembelajarannya seperti apa, dan model pembelajaran yang Ibu gunakan ketika nanti kegiatan pembelajarannya di dalam kelas seperti apa. Jadi untuk strategi yang saya gunakan di sini adalah metode strategi saintifik. Kemudian untuk model pembelajarannya saya menggunakan PBL, program belajar learning ya.
Jadi di mana siswa saya ajak untuk diskusi, kemudian memecahkan suatu masalah, kemudian saya memberikan studi literasi seperti itu. Baik, jadi metode yang digunakan ada studi literasi, ada diskusi untuk pemecahan masalahnya, kemudian strateginya adalah pendekatan saintifik yang misalnya. Kalau modelnya tadi kalau tidak salah adalah problem based. Oke, jadi dari saya kira rencana yang Ibu sampaikan tadi semoga dapat Ibu laksanakan di dalam kelas. Jadi sebelum itu untuk pelaksanaannya sendiri, kira-kira Ibu ada menggunakan suatu media tertentu atau ada media pembelajaran lain yang digunakan? Jadi untuk pembelajaran nanti saya akan menggunakan sistem LKPD untuk desa. Jadi di LKPD-nya itu ada berbagai barcode, scan barcode itu. Saya ada menggunakan aplikasi, misalnya aplikasi itu adalah membuat bagian-bagian sel. Jadi siswanya ini bisa masukin sel apa aja sih yang ada di sel tumbuhan, kemudian di sel hewan, seperti itu. Jadi siswanya itu mungkin ya menarik daya minat mereka lah, artinya pengen tahu apa sih yang ada di sel tumbuhan, yang ada di sel hewan. Sehingga di aplikasinya tersebut juga ketika dia salah memasukkan organelnya, jadi terlihat di sana terlihat keterangan oh ini bukan ada di sel tumbuhan, bukan ada di sel hewan seperti itu. Kemudian juga ada video pembelajaran. Jadi video pembelajaran ini saya ambil di YouTube Udesa. Jadi kan di YouTube itu sudah banyak ya ada video pembelajaran mengenai sel, mungkin itu juga saya cantumkan agar mereka itu sesuai minat mereka lah. Mereka mau nonton video bisa, mau baca juga bisa, itu habis itu main aplikasi juga bisa. Jadi nggak monoton hanya mendengarkan saja seperti itu. Jadi dari rencana yang Ibu Cynthia paparkan tadi, saya kira sangat baik dan nanti kita akan lihat bagaimana penerapannya di dalam kelas yang Ibu Cynthia ajar. Nah sebelum kita akhiri, saya ingin kita untuk menyepakati bersama kira-kira kapan waktu pelaksanaan yang sudah Ibu Cynthia rencanakan agar nanti saya dapat hadir bersama Ibu di dalam kelas. Jadi untuk pelaksanaannya saya minta tolong kepada Ibu jaga besok nih, jadi pada saat jam 4.05 di kelas 7C. Baik, jadi kita sepakati dulu ya Ibu ya. Besok di jam 4.05 di kelas 7J. Untuk kegiatan kita pada hari ini saya rasa cukup. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya dan bersedia untuk saya bersamai di dalam kelas. Gimana perasaannya hari ini?
Ada yang capek hari ini? Capeknya apa? Apa capek ya tuh? Capeknya buat poster. Iya. Buat poster yang buat posternya berapa orang? Semua. Ya kan bukan kayak gini lah. Pakai kanva kan seru-seru. Yang suka sih. Oke. Jadi pada hari ini seperti yang kemarin Ibu bilang, kita akan lanjutin mengenai pembahasan mengenai sel ya. Pembahasan mengenai sel. Kemarin kan Ibu udah nyampein bagian-bagian dari organel sel. Masih ingat nggak yang kemarin yang Ibu kasih singkatan? Apa tuh singkatannya? Si Mary, Depredo dan Mili pakai senter plastik. si Mary, si Rendo dan Mili pakai senter plastik. Bagiannya sel masih ingat? Apa yang adalah unit struktural dan fungsional penyusun makhluk hidup. unit struktural dari fungsional menyusun makhluk hidup. Berarti semua makhluk hidup punya selnya ya? Bakteri punya nggak? Manusia punya nggak? Tumbuhan? Kalau jamur? Jamur apa? Jamur fungi. Nih, Ibu punya gambar ini. Apa ini kira-kira? Bakteri. Apa ini? Bakteri. Kira-kira bakteri. Kenapa kalian bisa nyebut ini bakteri? Bakteri warnanya hijau ya? Bakteri punya warna nggak? Tahu? Apa ini? Apa ini? Sosis? Kelai atau kaca hijau? Ini adalah salah satu mikroorganisme. Benar nggak? Makhluk hidup kecil banget. Namanya dia Eugenia. Ya, Eugenia ini warnanya hijau. Dia warna hijau karena dia punya pil di dalam. Dia ini bisa berfotosintesis. Dia bukan hewan, dia bukan tumbuhan, tapi namanya protista. Si protista ini adalah dia punya sel. Selnya berapa kira-kira? Selnya satu. Ya, selnya bukan satu satu aja. Satu aja selnya. Makanya dia bentuknya kecil. Tempatnya dia di mana? Bukan di udara tempatnya. Bukan di tubuh. Di air. Bukan untuk air. Air ini masih bisa dilihat. Nah, kalau misalnya kalian lihat air tawar, ada hijau-hijaunya, kemungkinan dia ada di sana. Ya. Jadi si Eugenia ini dia punya satu sel. Dia punya satu sel. Jadi dalam satu individu ini dia punya satu sel. Ya, satu individu dia punya satu sel. Berarti ini berapa individu dia? Kalau kalian ada berapa sel? Jadi itu yang sel. Nah sekarang ini apa? Daun. Coba dong salah satu orang pegang daun. Ya Bu. Gimana? Rasanya? Coba deh bandingin rasanya ketika kamu megang daun sama megang kulit. Kalau kulit gimana? Kenyal-kenyal nggak dia? Ya. Ini dia kenyal-kenyal. Kalau daun dia kekeh ya. Kalau kekeh keras. Kaku. Ya, aku. Tapi ketika kamu megang-megang dia kaku. Kalau kulit Elastis.
Terus kalau misalnya kita hubungkan dengan si sel tadi, kenapa si daun ini dia tetap sedangkan si kulit kita ini kenapa? Warna sama dengan zat yang pada daun sama kulit manusia. Coba Dika, kenapa Dika? Karena kalau daun itu dia punya klorofil, tapi kalau manusia nggak punya. Itu dari ada bedanya klorofil. Terus kok bisa teksturnya dia ini apakah kaku, sedangkan si kulit kita dia nih bisa gini. Bukannya jenisnya yang berbeda? Jenis apanya yang berbeda? Sel. Manusia nggak punya sel. Siapa nggak punya sel? Daunnya nggak punya sel. Terus daun ini bukan makhluk hidup dong. Nah, gimana? Ada yang tahu nggak kira-kira? Yang dari sel tumbuhan yang nggak ada di sel. Ada. Masih ada ya. Nah sekarang biar kalian tahu apa bedanya antara si sel tumbuhan sama si sel hewan. Duduk di udah ya. Duduk di masing-masing kelompok. Sekarang ibu bagiin kalian ABD. ABD nanti kalian bertugas nyari tahu di mana si sel hewan dan juga si sel di belakang tolong ya. Bagus. Yang di belakang, yang enggak. Oke. Jadi silakan Bu. Bu, mari sini dulu. Kalian berapa tuh ya jurnal ya? Ada dapat yang bedanya? Coba dibuka dulu. Diraba, dirawat. Di bara-bara. Oke. Untuk di LKPD, latihannya tunjukkan ya. Jadi seperti biasa, kalian tulis nama-nama kelompok, nama-nama anggota. Kemudian dibaca dulu nih petunjuk pengerjaan. Kemudian di sini ada identifikasi kalian di sini dikasih gambar sel hewan dan tumbuhan. Silakan dibaca dulu. Kemudian di bagian sini mengenai kumpulan jumlah ini ibu udah ngasih beberapa sumber ya, bisa berupa bacaan, berupa video dan juga berupa kayak aplikasi buatan sel gitu ya, bisa di scan. Kemudian baru nanti kalian isi bagian-bagian sel yang enggak apa yang bisa ya. Dan baru terus kita artinya materinya ada bacaan, kemudian ada pembuatan sel. Ini nanti diisi yang di sini. Kemudian baru kalian isi fungsi-fungsinya berdasarkan gambar. Fungsi metodologi apa, fungsi dari mitokondria apa dan lain sebagainya. Baru kalian lanjut ke sini cari perbedaan antara sel tumbuhan dan juga sel hewan. Dan baru dibuat kesimpulannya. Ya, kira-kira ada yang mau menanyakan dulu? Aman ya? Oke, sekarang dibuat, bisa di-scan dulu bacaan-bacaannya, bacaan aja.
bagian ini tapi apa isi jawaban kalau kalian buat pertanyaan scan kalian bisa nyari info-info mengenai si sel. Di sini ada berupa modul, nanti di sini berupa video, sama di sini aplikasi untuk buat sel. Bisa buat sel hewan, bisa buat sel tumbuhan. Coba deh di scan. Coba yang ini dulu. Nah itu videonya. Coba yang ini lagi satu. Beda-beda. Ya. Nah, ini yang punya si Anggani. Di sini ada sel hewan, ada sel tumbuhan. Ini bagian-bagiannya. Kayak main game. Bagian-bagian kamu kita buat sel nanti cari dulu ininya apa yang paling dasar, yang paling luar itu apa. Bagian misalnya ini apa namanya? Bagian yang paling luar. Di sel hewan bagian yang paling luar apa? Bagian-bagian ini bener lah, ini habis yang ini kayak sosis ini. Aku bagi tugas deh. Ini untuk semuanya.
Bagian-bagian dari selnya yang ditunjuk. Ini udah selesai. Lagi 3. Iya. Buka gini ya dulu kan. Pokoknya yang ini masih. Ini udah benar. Dong aku baik. Ini bener ya? Ika. Waduh. Apa benarnya mau suami ini? Yang ini salah. Prima. Udah dapat MB-nya. Apa yang belum? Lagi satu. Udah bagian-bagiannya udah. Lagi
Jadi mau kayak itu aja lagi. Aku ya boleh banget. Oke, yang lainnya, untuk kelompok yang lainnya stop dulu kerja. Miss berempat kan? Enggak, berdua aja. Stop dulu kerjanya. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai. Yang belum pokoknya apa? Stop dulu kerjanya. Di stop dulu kerjanya. Jadi untuk presentasi yang akan dipresentasikan itu adalah dari bagian-bagian selnya dulu ya, bagian dari sel hewan dan juga sel tumbuhan. Apa aja sih yang ada di di sel hewan dan juga sel tumbuhan ya. Oke, jadi diwakili oleh kelompoknya si Emma mengenai sel sel tumbuhan dan juga sel hewan. Mohon diperhatikan ya yang lain ya, siapa tahu untuk nyocokin hasil yang hari ini kami akan presentasikan tentang bagian organel sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama adalah bagian organel sel dari sel tumbuhan. Yang pertama ada RG kasar. Yang pertama di sini ada RG kasar. Sel, sitoplasma, badan Golgi, vakuola, kloroplast, sitoplasma, ribosom, mitokondria, DNA halus, nukleus, inti sel. Selanjutnya adalah organel dari sel hewan. Yang pertama, ini disebut nukleus, yang ini juga nukleus. Nah, itu yang di bagian itu disebut RG kasar. Di bagian airnya ini disebut sitoplasma. Ini disebut sentriol. Ini mitokondria. Bagian luar ini disebut granusel. Ini disebut ribosom. Ini disebut lisosom. Ini disebut badan inti. Dan yang ini adalah DNA halus. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi untuk sesi tanya jawab ya, kita bandingkan dulu antara bagian-bagian yang kelompok kalian Dika sama kelompoknya Dika. Oke, dari kelompoknya Dika bisa maju ke depan. Iya. Pangajali Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Organel sel. Sebelum kita lanjut ke inti pembahasan, saya dan teman saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya akan mulai dari saya. Perkenalkan nama saya Niko Pribadinya Atari absen 32. Jadi ini itu adalah sel tumbuhan. Ada ada mitokondria,
diterima, ada yang enggak. Ya contohnya kalau misalnya di sel tumbuhan, dia itu ada yang namanya plasida. Jadi di dalam plasida itu ada yang namanya kloroplas. Jadi kloroplas itu yang akan membuat si daun dia bisa keluar. Sedangkan sel hewan, karena sel hewan itu ada di hewan, jadi nggak mungkin kan dia punya kloroplas. Kalau saya dia punya kloroplas, berarti kita itu bisa berfotosintesis. Ya, itu bedanya. Jadi nanti silakan kalian cari perbedaan antara kedua sel tersebut. Ada apa yang nggak ada di sel hewan, apa yang nggak ada di sel tumbuhan. Silakan itu dilanjutkan. Untuk bagian-bagiannya juga bisa direvisi kembali. Ya, kalau misalnya ada yang salah, silakan direvisi. Kemudian dibuat juga simpulan dari kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan. Jadi untuk kelompok dari informasi saya izinkan ucapkan terima kasih. Dan presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata kami berkenan saja. Om Santi Santi Oke, jadi itu ya perkenalan mengenai bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian untuk hewan PD-nya silakan atau akan kita lanjutkan ini ke depan ya. Nanti itu kita isi teman-teman. Disimpan baik-baik dulu, jangan sampai hilang. Kemudian sedikit jadi untuk minggu depan kita akan lanjutkan itu jangan sampai hilang. Kemudian direvisi kembali mengenai bagian-bagian dari sel. Ya, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jadi hari ini kita cukupkan. Kita sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita Dewa Susama Parama Asimpil Yenama Swabeng Sarwa Karya Prasidanta Namus Om Santi Santi Santi. Sekarang Sidor mas Ya, butuh aja Cynthia Agustin. itu sedia Nih. sedang kita nanya. Nggih. Ini sebelum kita mulai percakapan pasal observasi, nah dia kan yakin sebelumnya kan sudah dilewati di pas pra observasi dan observasinya. Bu Lisa pasti sudah mengantongi catatan yang akan menjadi bahan diskusi baru. Nah, itu Bu Lisa dia hanya mengingatkan apa yang sudah dipelajari dalam modul 2 ya, coaching modul 2 titik 3 ya. Untuk supervisi akademik menggunakan prinsip-prinsip coaching, di mana ada 3 prinsip coaching: kemitraan, kemudian berpikir kreatif, kemudian mengoptimalkan potensi. Kemitraan dalam artian dalam proses coaching tidak ada istilah yang guru yang senior, guru yang junior. Jadi kesetaraan sama-sama. Kemudian tidak ada istilah yang guru ahli, tenaga orang yang lebih ahli, kemudian yang belum ahli. Jadi semua setara. Prinsipnya kemitraan. Tidak ada sifatnya menggurui, tidak ada sifatnya menggurui. Karena dalam coaching ini adalah membangun potensi coaching, memancing proses positif kreatif. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, itu kan pertanyaan yang kemungkinan jawabannya itu banyak, itu tidak jawabannya ya dan tidak saja. Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pasti. Itu yang akan
memicu proses kreatif dari emoji. Nah, hal-hal itu yang ingin yang mengamati nanti belakangan ini dia adalah nilai yang hanya mengamati, sama juga nanti setelah selesai dialog pasca observasinya. Nah, ini nanti berusaha catatan-catatannya dapatkan. Itu prosesnya dilakukan dengan mengalir saja, alami, real, berdasarkan temuan dalam observasi maupun percakapan observasinya. Karena akan alami nanti prosesnya daripada kita bikin skenario mengalir saja. Kira-kira itu untuk selanjutnya yang berikan itu berdua untuk melakukan pasca observasi. Silakan. Terima kasih Bapak. Selamat siang, Bu Cynthia. Selamat siang, Bu Desa. Bagaimana hari ini kira-kira kegiatannya apa sebelum dilakukan? Untuk kegiatan seperti biasa, yang pertama kan di sekolah ini ada kegiatan mingguan literasi, kemudian langsung saya ngajar di kelas biologi. Kemudian rencananya kan jam 9. Tapi sebelum itu saya ngajar dulu sebentar. Terima kasih. Terima kasih waktunya Bu Cynthia bersedia kembali mengobrol bersama saya. Kegiatan kita hari ini merupakan kegiatan akhir dari supervisi yang kami lakukan kemarin ya, itu kegiatan pasca observasi yang sudah membersamai Ibu pada saat Ibu mengajar di kelas JJ tentunya. Jadi ada beberapa pertanyaan atau mungkin bahan diskusi yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Mungkin kita bisa mulai ya untuk menghemat waktu. Yang ingin saya tanyakan di awal nih, saat kita melakukan observasi, saya bersama Ibu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Cynthia ketika saya amati di dalam kelas? Ini Bu Desa, jujur kalau misalnya saya secara pribadi, kalau misalnya dilihat oleh rekan lain agak tegang ya, walaupun di ruang guru pun juga sudah percakapannya biasa gitu. Nah, tapi kalau misalnya di dalam kelas ketika dilihat oleh rekan lain kondisinya agak tegang. Cuma ketika itu sudah berjalan seperti biasa ya, seperti biasa ketika saya ngajar. Dan jujur untuk mengenai observasi saya senang karena kan saya bisa dapat pengalaman yang baru lagi. Artinya ketika saya memiliki yang namanya hal yang sedikit kurang atau bagaimana dalam pembelajaran, saya bisa memperbaikinya lebih seperti itu biasa. Jadi Ibu senang, tapi tegang juga ya? Tegang juga. Saya juga ini pengalaman pertama saya melakukan observasi ke rekan juga sama-sama tegang kita. Kemudian jadi dari apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, boleh saya ingin Ibu sedikit menceritakan kembali area pengembangan kompetensi dan langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan pada saat pembelajaran kemarin di kelas 7. Oke, jadi untuk area pengembangan yang saya lakukan kemarin itu berfokus tentunya pada siswa, kemudian pada saya juga, tapi saya lebih fokusnya ke siswa terlebih dahulu. Untuk ke siswa saya itu lebih gimana ya, menuntut agar siswa tersebut dia itu bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Bahkan ini kan kelas 7 Bu, kelas 7 itu semangat belajarnya sangat-sangat tinggi kan. Karena saya bisa agar gimana ya, daya belajar mereka tuh tetap gitu. Dari kelas 7 yang semangat, kemudian ke kelas 8, 9 juga tetap semangat. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua itu mengenai sistem pembelajaran, yaitu kan pada LKPD, saya menggunakan LKPD. Jadi gimana saya biar bisa membagi perannya mereka. Artinya tidak ada siswa
yang masih pasif ataupun siswa yang hanya aktif beberapa aja. Itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, menuntun mereka gimana caranya biar berpikir lebih kritis, kemudian menyelesaikan beberapa permasalahan seperti itu. Berarti dari yang Ibu sampaikan tadi, karya pengembangan dan kompetensi yang Ibu tampilkan itu ke siswa, dimana mereka bisa berbagi peran gitu, Berbagi peran. jadi nggak ada yang diam gitu dalam kegiatan berarti. Karena kemarin di semester lalu bahkan kakak kelas mereka yang sudah tamat, saya memberikan kegiatan kelompok di desa. Kegiatan kelompok tersebut sudah saya berikan, tapi ada beberapa siswa ini yang masih pasif, benar-benar pasif dia. Artinya dia hanya diam aja, sedangkan yang aktif ini dia itu kerjanya sendiri, itu nggak mau membagi kegiatan atau pekerjaan sama teman-teman yang lainnya, sehingga ya udah yang diam ya udah tetap diam gitu, sedangkan yang kerjanya juga sendiri gitu. Jadi kadang juga saya ketemu sama beberapa siswa yang kerja ini dia itu tidak mau membagi perannya kepada teman-teman yang lain atau membagi tugas karena dia itu kurang yakin mungkin sama kompetensi dari temannya ini gitu. Nah biar nggak salah ya udah saya aja yang ngerjain, saya ketemunya itu juga. Nah gimana caranya biar kejadian yang kemarin itu tuh nggak terulang di kelas 7 yang sekarang ini, memberikan apa ya, mereka tuh biar sama-sama penting lah dalam kelompok tersebut. Berarti yang Ibu Cynthia gali dari siswa itu bagaimana mereka membagi perannya dalam tim ya, kerja sama timnya, sehingga tidak ada yang diam seperti Ibu Cynthia bilang tadi. Kemudian tadi saya dengar juga fokusnya aktif kegiatan pembelajarannya. Lalu Ibu Cynthia juga menggunakan LKPD untuk mendukung kegiatan pembelajaran Ibu. Dan dari yang sudah Ibu Cynthia paparkan tadi, kira-kira sejauh mana keberhasilan pengembangan atau area kompetensi yang Ibu inginkan capai atau seperti apa? Untuk sejauh mana keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran mungkin tidak 100% yang tercapainya, karena masih ada juga beberapa siswa yang seperti itu, artinya perannya kurang aktif lah dia dalam pembelajaran, dia kurang aktif. Kemudian dalam kelompok itu dia juga diam aja gitu, padahal saya sudah menuntun itu, yuk dek coba deh dibagi kegiatan kelompoknya seperti ini biar bisa kamu kerja. Tetap juga ada yang masih diam seperti itu Bu Desa, cuma sebagian besar dari kelompok yang kemarin saya amati mereka sudah mampu membagi peran dan juga aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Bahkan kan ketika saya memberikan LKPD mereka sudah bisa menyelesaikan dengan bantuan seperti literatur yang saya berikan. Di LKPD kan saya memberikan beberapa macam seperti video, barcode yang itu seperti video, kemudian aplikasi, mereka pengembangannya mengenai materinya mengenai sel organisasi kehidupan, mengenai aplikasi, kemudian video dan juga studi literatur atau bacaan. Jadinya mereka dari kelompoknya ini mereka itu bisa mencari beberapa informasi sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga kesukaan mereka, gimana sih gaya belajar yang mereka sukai. Jadi, apalagi untuk siswa sekarang mereka kan lebih fokus pada HP ya, pada HP banyak game segala macam. Makanya saya berikan satu aplikasi, jadi mereka bisa mencantumkan organel-organel apa saja sih yang ada di sel hewan, kemudian yang ada di sel tumbuhan. Jadi mereka, oh ternyata yang ini loh ada di sel hewan, sehingga mereka itu bisa menyelesaikan LKPD yang saya berikan. Oke, baik Bu Cynthia, berarti dari apa yang Bu Cynthia katakan tadi, bisa saya tangkap Bu Cynthia melakukan diferensiasi yang di dalam kegiatan pembelajarannya untuk mencapai area pengembangan dan kompetensi yang diinginkan punya siswa.
dari diferensiasi yang Ibu lakukan, kemudian dari pendampingan yang sudah Ibu sampaikan tadi ke siswa. Kebetulan saya juga lihat prosesnya, Ibu mendampingi dari satu tim ke tim yang lain, berpindah-pindah, mereka pertanyaannya juga banyak yang angkat tangan. Saya lihat juga pada saat kegiatan pembelajaran, kalau boleh yang tahu, kira-kira dari, kalau misalnya kita kasih rencana nih, keberhasilan yang menurut Ibu katakan berhasil juga yang sudah Ibu lakukan dari 1 sampai 10 nih, kira-kira berada di rentang berada di rentang 7 menurut saya. Karena itulah Bu, masih ada yang gimana ya, yang diem aja, nggak 100% berhasil. Berarti dari rentang yang Ibu sampaikan tadi sudah aktif banget gitu ya siswanya, tapi masih ada 1-2 siswa mungkin yang itu yang diam. Saya juga mengalami kesusahan di desa, ada sedikit kendala. baik seperti apa Kendalanya itu ketika saya memberikan suatu instruksi pada siswa tersebut. Saya sudah memberikan instruksi, jadi ini adik pembagian tugasnya seperti ini. Ketika untuk siswa yang diam yang tidak saya bagi instruksi tersebut, kadang dia mau ikutin, kadang ketika saya sudah lewat, dia tuh ya udah tetap dengan dunianya sendiri seperti itu. Jadi saya sedikit kewalahan. Terkadang juga beberapa siswa ini dia tidak membaca LKPD-nya, aturan-aturan dari LKPD yang benar. Banyak mereka nanya, Bu, setelah ini gimana Bu? Terus yang ini saya isiin apa Bu? Segitu berasa. Jadi saya agak kecacungan sedikit gitu ketika mendampingi siswa yang ini nanya topik yang lain, yang ini nanya topik yang lain gitu. Itu kendala saya dari pembelajaran sistem LKPD dan juga kelompok. Terkadang juga banyak siswa ketika saya bagiin kelompok, banyak yang ngeluh Bu Desa, Bu, saya jangan kelompokin sama yang ini, saya jangan kelompokin sama yang ini. Bahkan mungkin Bu Desa juga pernah merasakan seperti itu. Saya bingung jadinya, apakah saya kalau misalnya secara mandiri terus kan nggak mungkin ya Bu, mereka tidak ada interaksi jadinya. Itu sih kendala saya, jadinya kendala dalam membagi peran mereka gitu. Gimana caranya biar mereka tetap fokus pada pembelajaran, itu juga saya kurang paham gimana caranya biar mereka sama-sama fokus gitu. Berarti dari yang Bu Sinta ceritakan tadi, kendala-kendalanya di awal itu kesulitannya membagi mungkin caranya biar di tim ini bisa terselesaikan, dan di tim ini bisa terselesaikan juga, apalagi dengan anak yang heterogen ya Bu ya. Jadi banyak pertanyaan yang muncul. Terus Ibu katakan juga tadi ada yang baca LKPD-nya tidak keseluruhan, sehingga informasi yang mereka dapatkan juga jadinya terputus gitu ya. Maksudnya kecacungan katanya tadinya. Kemudian bagaimana ketika membuat kelompok, Ibu tadi sampaikan ada anak-anak yang protes saat mereka merasa tidak sesuai dengan orang yang mereka mau ya. Ya, katanya sih mereka bilang beban Ibu, ini orang ini beban segala macam. Padahal saya sudah ngasih tahu mereka dalam kelompok itu tidak ada yang beban. Berarti dari apa yang kendala yang Ibu Cynthia sampaikan, kira-kira langkah apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kendala tersebut jika suatu saat terjadi kembali pada pembelajaran Ibu berikutnya? Langkah yang bisa saya lakukan itu yang paling sering sih Bu Desa saya lakukan yaitu saya menghadapi siswa tersebut sendiri. Jadi gimana caranya biar dia itu bisa tahu apa yang tugasnya dia. Jadi saya mau mendekati dia, memberikan dia pemahaman segala macam agar hal tersebut tidak terulang lagi. Seperti itu aja sih desa yang baru saya bisa lakukan. Kalau misalnya saya berikan seperti apa ya, kayak nilai dikurangin segala macam, mungkin itu membuat trigger buat dia yang di desa. Artinya dia jadinya merasa takut sama dia, artinya nggak ada kedekatan jadinya sama saya. Jadi saya secara perlahan
membantu siswa tersebut menuntun gimana ya, walaupun seperti disuapil lah biasa ya kan dulu lah biar dia mau bekerja. Itu saja sih yang bisa saya lakukan untuk saat ini kerja. Berarti ibu akan mendekati secara bersama dulu ya, diberikan arahan, tuntunan, pengertian lah istilahnya seperti ibu bilang tadi, sehingga siswanya tahu bahwa ada teman yang sebagai beban, tapi teman itu dan tim digunakan untuk belajar bersama dia. Artinya nggak ada yang pintar sekali, nggak ada yang bodoh misalnya. Semua mereka itu sama, karena biar mereka itu jadi satu kesatuan. Nah itu yang saya masih susah Bu Desa. Gimana caranya biar mereka itu si siswa ini biar nggak berpikiran, oh ini saya yang mimpin, saya yang paling pintar di sini, jadi saya aja biar nanti nilai. Karena kan kita itu logikanya kalau misalnya kerjanya secara kelompok nanti nilainya juga bakal sama gitu. Biar gimana ya si siswa yang unggul ini biar dia itu nggak menyampingkan teman-teman yang lainnya biar nggak bekerja gitu nanti. Siapa tahu dari teman yang bekerja nanti dia juga nanti nilai kita juga gitu biar nggak seperti itu. Biasa itu yang masih saya susah untuk gimana ya memberikan pengertian pada siswa-siswa ini. Berarti Bu Cynthia lakukan pendekatan personal pada siswa-siswa tersebut, sehingga mereka lebih tahu bahwa semua teman itu bisa kita ajak untuk berkolaborasi gitu ya. Saya tahu Dari itu kan saya memberikan beberapa media, karena kan mungkin yang misalnya yang kurang dalam, misalnya dia malas dalam membaca, ya kasih game atau apa namanya tadi, aplikasi ya, aplikasi jadinya dia bisa nyantumin, ketika dia nyantuminnya salah dari aplikasinya tersebut udah kelihatan ternyata di saat ini nggak ada organel-organel terlibat seperti itu. Jadinya siswa yang dibilang kurang aktif sama temennya ini dia bisa menyampaikan, dari aplikasi ini katanya gini nih gitu. berarti dari diferensiasi yang kita lakukan, sehingga harapannya semuanya bisa bekerja meskipun setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan. Jadi dari yang Bu Cynthia paparkan tadi dan langkah yang akan Bu Cynthia ambil seperti melakukan pendekatan personal, kemudian memberikan pengarahan. Nah, yang ingin tahu kira-kira kapan Ibu Cynthia akan melaksanakan rencana tersebut agar nanti ke depannya kendala yang Bu Cynthia hadapi bisa Ibu atasi. Jadi kapan itu pasti akan seterusnya saya lakukan Bu Desa, apalagi masalah pendekatan, karena ketika siswa itu sudah didekat, gimana ya ketika kita ada bonding sama siswa, maka dia itu akan percaya sama kita. Jadinya gimana ya, setiap hari dalam setiap pembelajaran saya pasti akan melakukan hal tersebut. Jadi nggak bakalan putus saya untuk melakukan hal tersebut, tidak. Gimana biar bondingnya antara guru dengan siswa itu biar dekat, artinya nggak ada rasa takut, tidak. Kemudian dia mereka tuh kadang kan juga ketika kita terlalu bonding, artinya terlalu dekat, kadang mereka tuh campah kan, biasa campah, dan semoga itu tidak terjadi. Jadi dalam pembelajaran mereka itu biar tenang, biar mampu memahami apa yang saya sampaikan, kemudian apa yang nanti agar tujuan pembelajaran itu tetap tercapai. Berarti nanti Bu Cynthia akan melakukan sepanjang ada kesempatan nanti yang tampak tadi, sehingga pemikiran yang dimiliki oleh murid Bu Cynthia tadi mungkin perlahan-lahan akan hilang ya, pemikiran bahwa saya lebih unggul, dia lebih kurang unggul seperti itu, sehingga nanti muncul kedekatan yang Bu Cynthia bilang, bonding tadi, tapi bonding terbatas, bebas tapi terbatas gitu ya. Mereka merasa nyaman dengan Ibu untuk berbicara, tidak ada rasa takutnya, tetapi tetap hormat ya dalam bahasa Bali gitu. Berarti dari yang saya tangkap ya, dari apa yang Bu Cynthia sampaikan tadi, rencana yang Ibu ingin lakukan
itu merupakan salah satu langkah yang mungkin bisa Ibu ambil untuk membangun kerjasama tim ya dalam kelompok belajar yang Ibu Cynthia buat, sehingga tidak ada murid yang merasa bahwa dia lebih jago, saya tidak. Selain itu setiap pembelajaran juga saya mencoba untuk ya gimana ya biar suasananya baru, artinya kelompoknya nggak gitu aja misalnya di rolling gimana biar mereka itu tahu gimana satu sama lain. Artinya dalam yang namanya kerja kelompok kan itu namanya kerja per tim, Interaksinya ada ini. selain melakukan KBD untuk kelompoknya saya kasih game juga. Gimana caranya biar timnya ini kita tuh harus kuat sama-sama, solid. Ini dalam KBD, dalam game pun saya menemukan game yang mana ya, yang ada pembelajaran juga, gimana caranya mereka tim mereka biar menang segala macam. Kemarin juga sempat saya memberikan game dari materi perubahan sekarang ini yang namanya anak kelas 7 itu ya kan masih gimana ya, hawa-hawa SD nya itu masih benar-benar melekat. Saya kasih game-nya itu di lapangan, itu nyari sesuatu nanti pilih yang namanya musika atau perubahan minat. Jadi dari masing-masing ini saya lihat ternyata dari game tersebut yang unggul ini mau dia menerima pendapat dari yang lain gitu. Ini nggak sih perubahan musika? Iya masa itu. Gitu. Jadinya selain ya mungkin LKPD itu dia berfokus pada gimana ya, kompetisi dari pemikiran mereka, sedangkan di game itu kan mereka tuh sama-sama bergerak. Berarti masih tetap diferensiasi menjalani, baik prosesnya juga kontennya yang disampaikan. Baik Bu Cynthia, dari percakapan kita saya rasa rencana yang Ibu akan ambil ke depannya, baik itu dari diferensiasi yang disampaikan tadi, kemudian kendala yang Ibu hadapi, dan juga rencana untuk mengantisipasi kendala itu agar tidak terjadi, saya rasa sangat baik. Kemudian semoga nanti Ibu bisa melakukan rencana-rencana tersebut pada pembelajaran Ibu berikutnya. Dan saya sangat berterima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk bisa menjadi rekan yang bisa saya bersamai di kelas, dan juga kita melakukan percakapan seperti ini. Mungkin kedepannya juga akan lebih banyak lagi percakapan yang bisa kita lakukan. Saya ucapkan terima kasih, dan terakhir mungkin saya ingin nanya, gimana perasaan Ibu setelah saya lakukan pendampingan dan juga kegiatan hari ini? Senang. Karena gimana ya, pasti banyak ada beberapa hal yang mungkin saya bisa lakukan nanti di kelas, gimana caranya mengatur siswa dalam menjalani belajar gitu. Dari percakapan inilah mungkin bisa ada keterbukaan di mana nanti di kelas, nanti ada siswa yang seperti ini, gimana sih caranya, seperti itu sih pada saat dan juga terbuka. Terima kasih banyak Bu Cynthia atas waktunya untuk percakapan kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Mungkin dari silakan Dokumentasi dulu. Oke. Biar kelihatan diskusi ibu dengan ibu. Dek, ini minta tolong. Tolong sebentar. Ya, iya kan. Ini ceritanya kan ngobrol. Ya, ceritanya masih. Terima kasih. Pertama, sama dulu. Berdoa karena proses percakapan pasca observasi sudah dilakukan. Nah, sebagai biar ada sebuah refleksi seperti ini ya,
lupa untuk menyampaikan catatan-catatan yang tidak selama itu berproses. Nah, sebelum ke saya sampaikan secara umum. Berarti lihat secara umum proses yang terjadi tadi sudah sangat bagus, sudah sangat baik. Terkait dengan prinsip yang 3 prinsip tadi, yang pembukaan, kemudian menggali potensi, kemudian proses berpikir kreatif, itu sudah sangat terlihat. Yang banyak bicara itu adalah coaching dan buku sudah sebagai indikator bahwa proses menggali potensi dan berpikir kreatif ini terjadi. 3 prinsip itu sudah berjalan dengan baik. Dari awal sampai akhir saya bacakan pertama bukan sudah baik, proses berpikir sudah baik, menggali potensi sudah terjadi. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang terbuka adalah banyak terbuka, pertanyaan bobot, sehingga dapat menggali kunci untuk menggali ide-idenya, menggali potensi yang dimiliki, sehingga pada akhirnya bisa menemukan sebuah solusi yang kita tadi rencana dilakukan. Kemudian sudah menanyakan di awal sudah menanyakan perasaan, bahkan setelah melaksanakan observasi. Kemudian sudah menanyakan area pengembangan yang ingin diamati kita. Kemudian mengulang pertanyaan, perhatikan sedikit afirmasi, itu penting ya, tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian sudah menanyakan keberhasilan mengacu pada fokus saya berdasarkan dalamnya kayak bagaimana kira-kira setelah itu melakukan pembelajaran tentang dari 1 ke 10 itu ada di posisi mana. Kemudian sudah menggunakan upaya terbuka, sudah menanyakan langkah untuk menyelesaikan masalah, sudah menanyakan komitmen manual, itu bisa dibangun dukungan yang dibutuhkan dari siapa. Kemudian di akhir sesi menanyakan perasaan setelah mengikuti proses diskusi pasca observasi. Itu hal-hal positif yang kita bikin. Nah, sekarang kita coba lihat pada rubrik amatan. Tadi katakan penilaian rubrik menilai khususnya dalam kegiatan pasal supervisi. Kita bacain dulu, kemudian kita refleksikan dengan proses yang pertama. Saat pasca percakapan observasi, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Menanyakan apa yang sudah dilakukan saat mengajar, itu jangan tadi sudah ditanyakan biasa bagaimana proses pengajarnya, seperti apa, itu juga sudah diceritakan itu. Ini sudah terjadi. Kemudian menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi. Kita fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan percakapan observasi. Jadi kami sampaikan area yang dikembangkan adalah siswa dapat hidup semuanya kan gitu, pada kritis kan gitu. Nah, menyampaikan catatan observasi ini dia yang dilupakan. Nah, biasanya setelah coaching bukan menyampaikan prosesnya di kelas, apa yang sudah terjadi yang baik, apa yang terjadi yang kurang baik, kita pada posisi mana. Setelah itu ibu desa perlu menyampaikan catatan desa pada saat observasi. Oh, saya menemukan, jadi kan saya menyampaikan catatan yang saya baca ketika observasi kan itu.
sehingga data yang dirasakan oleh coach, oh saya kurangnya kayak di sini, posisi saya masih di angka ini, yang sudah baik lain ini, yang saya tingkatnya ini, ditambah dengan catatan yang ditemukan pada saat observasi, di sana akan terjadi elaborasi dari sama ternyata saya masih kurang di banyak informasinya kan menjadi lebih padat. Setelah informasi padat baru lanjut kepada apa yang akan dilakukan untuk diselesaikan. Mungkin ini yang perlu dioptimalkan lagi, menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang berdasarkan catatan lepas dari asumsi itu kan kita tidak boleh berasumsi, yang harus berdasarkan data yang sudah dilihat itu. Kemudian berikutnya adalah menanyakan apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil observasi yang baru saya lakukan. Ada yang ingin dikembangkan kan bagian tidak lanjut ya, lanjut apa yang akan dilakukan itu sudah dilakukan tadi, cuman itu yang kurang tadi yang lain sudah bagus di perannya, observasinya, saya yakin sudah dari dokumen yang dipilih. Dan kalau kita melihat yang itu kan khusus pascanya, sekarang kalau dilihat secara umum ada 8 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat. Pasti area pengembangan yang dikembangkan itu tidak menggurui atau memberikan saran atau nasihat kepada rekan sejawat. Pada saat diminta saran tadi, coach tidak boleh menggurui, seharusnya ibu begini, jangan begini. Nah itu tidak terjadi. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Yang bisa sudah mengikuti alurnya dan memberikan kesempatan pada coach bukannya untuk menggali idenya sendiri. Percakapan dua arah dan rekan sejawat yang lebih banyak berbicara itu benar-benar penting. Percakapan dua arah yang lebih banyak mengungkapkan ide yang sudah terjadi, mendengarkan, mengulang atau merangkum perkataan sudah memberikan listur itu sudah yang kita lihat tadi bersama, mendengarkan dengan seksama, yang merangkum, mencatat dan mengkonfirmasi lagi sehingga ada kesamaan persepsi. Kemudian pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang bersifat menggali. Pertanyaan menggali pasti diawali dengan kata apa, bagaimana, siapa, mengapa kan dihindari, boleh tapi perlu dihindari karena pernyataan mengapa itu terkadang bisa kesannya menyudutkan. Mengapa itu bisa terjadi? Itu kan seolah-olah menyudutkan coaching. Pertanyaan yang bersifat menggali, bagaimana hasilnya, bagaimana respon ibu, apa yang dilakukan, bagaimana respon ibu, apa yang dilakukan, dukungan apa yang sudah, dan percakapan menghasilkan tidak lagi konflik. Kan sudah lanjut bahwa coaching akan begini, tidak banyak konflik berasal dari rekan sejawat, itu juga sudah idenya selalu tidak berusaha memberikan. Percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat, itu juga sudah bagaimana berasal itu bukan secara langsung menyampaikan kesimpulan dari coaching itu sendiri. Terus kedepannya sudah berjalan dengan baik, cuman itu yang jadi yang perlu ditingkatkan. Jadi adalah menyampaikan hasil observasi ini penting. Apa sih
ilmuwan kita kan kalau tadi kan sumbernya dari satu kata saja berdasarkan referensi itu kira-kira yang lain sudah sangat bagus. Itu aku terima kasih ini bagian dari proses belajar tidak ada sehingga jadi tapi yang kembalikan kehidupan lain silakan masuk semua ya sekarang bisa lanjut lagi.